Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senjata iman hari ini diambil dari 1 Korintus 14 ayat 1 dan ayat 33. Saya bacakan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia bernubuat. Di sini Tuhan menitipkan pesan kepada saya bahwa sebelum kita mengejar karunia-karunia roh, karunia bernubuat, dan karunia bahasa roh, karunia-karunia yang lain Tuhan titipkan sama kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita, lebih baik terlebih dahulu kita mengejar kasih. Kita mengusahakan kasih, kita belajar kasih di dalam setiap kehidupan kita. Kasih terhadap sesama, kasih terhadap Tuhan. Biar ketika kita memperoleh karunia tersebut, kita sudah siap. Kita sudah siap untuk menolong, kita sudah siap untuk mengabdikan semua karunia itu untuk Tuhan. Kita udah siap menopang satu sama lain yang memang mungkin di bawah atau di atas kita. Dan yang terutama adalah yang Tuhan minta adalah kejarlah karunia bernubuat. Kenapa enggak dia bilang karunia bahasa roh aja? Karena karunia bernubuat untuk menghadapi berbagai cobaan, berbagai masalah, kita memerlukan karunia bernubuat. Kita sedang membahas berita tentang masa depan. Hal-hal ini bisa kita bagi dalam dua kategori berdasarkan sumber atau sifatnya. Pertama, berita masa depan yang bersumber dari hal-hal rasional. Contohnya, prediksi kemenangan dalam suatu kompetisi atau perakiraan cuaca. Berita tentang masa depan ini didapat dari disiplin ilmu pengetahuan dan mengikuti alur-alur silogisme yang berlaku. Hal sederhana saja, jika cuaca mendung maka kita meramalkan akan turun hujan. Jika hujan tak kunjung berhenti, maka kita akan meramalkan akan datang banjir. Berita tentang masa depan dalam kategori yang pertama ini bisa kita ketahui dengan melakukan penalaran-penalaran yang logis atau mengikuti hukum keilmuan yang berlaku. Kedua, berita masa depan yang bersumber dari hal-hal suprarasional, melampaui akal, melampaui bidang ilmu pengetahuan, karena sifatnya mistik, tidak bisa dikonsepsikan dan tidak mengikuti alur nalar seperti pada kategori yang pertama. Pada kategori yang kedua ini, berita tentang masa depan dibagi jadi dua bentuk. Berasal dari Roh Kudus atau pribadi Allah itu sendiri yang kita sebut sebagai nubuatan, dan berasal dari iblis atau terkaan manusia yang kita sebut sebagai ramalan. Pembahasan Spaza pada sesi yang kedua ini berfokus pada berita tentang masa depan dalam kategori yang kedua, di mana kita perlu membedakan dan mengetahui batasan-batasan antara nubuatan dari Allah dan ramalan dari roh jahat atau manusia. Sebelum lebih lanjut lagi, perlu diketahui bahwa nubuatan dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, tidak selalu berarti berita tentang masa depan. Nubuatan dalam konteks karunia-karunia Roh Kudus dalam jemaat dimengerti sebagai penyampaian firman Allah. Dalam arti itu, bernubuat berarti berkhotbah atau menyampaikan firman Allah. Tetapi bukan itu area yang akan kita bahas dalam sesi yang kedua ini. Nubuatan yang sedang kita bahas dalam sesi kali ini adalah dalam pengertian berita tentang masa depan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang telah tertulis dalam Alkitab. Jadi dasarnya jelas, patokan kita adalah Alkitab. Nubuatan di sini sedang membahas mengenai apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Lalu apa saja perbedaan antara ramalan dan nubuatan? Dari mana ramalan itu berasal? Selain dari hanya terkaan manusia belaka, Alkitab mengkonfirmasi bahwa di balik suatu ramalan ada roh peramal atau yang Alkitab LAI terjemahan baru tulis sebagai arwah. Di dalam Imamat pasal 20 ayat yang ke-6. Secara teologis, kita tidak boleh memahami arwah sebagai roh dari orang yang telah mati. Arwah atau dalam bahasa Ibrani disebut sebagai yid oni, bukanlah roh dari leluhur kita yang telah meninggal yang mampu memberitahu kita akan apa yang harus kita lakukan. Arwah adalah roh-roh jahat. Arwah adalah kuasa kegelapan. Wycliffe menafsirkannya sebagai sebuah pengetahuan di luar akal manusia yang mampu memberitahu sesuatu kepada manusia.
Imamat 20 ayat 27 menuliskan bahwa peramal-peramal tersebut dirasuk oleh roh-roh jahat untuk memberitahukan sesuatu di masa yang akan datang. Itu sebabnya kenapa ada horoskop atau zodiak dan beberapa ramalan-ramalan terkenal yang seringkali ternyata terbukti benar. Kenapa itu bisa terjadi? Efesus 6 ayat 12 menyatakan bahwa dunia ini atau waktu yang fana ini memang dikuasai oleh iblis atau roh jahat. Mereka tahu akan semua yang terjadi di area kekuasaan mereka, yaitu aion yang jahat ini atau waktu yang jahat ini. Iblis bisa menunjukkan apapun yang terjadi selama itu ada di ruang waktu yang fana ini. Tetapi ingat, iblis tidak bisa memberitahu manusia akan hal-hal yang kekal. Iblis tidak mampu menunjukkan sesuatu melampaui ruang waktu yang fana ini. Itulah ramalan yang berasal dari si jahat. Lalu bagaimana dengan nubuatan? 2 Petrus 1 ayat 21 memberitahu kepada kita bahwa nubuatan berasal dari ilham Roh Kudus atau pribadi Allah itu sendiri. Nubuatan berasal dari Allah yang berada di dalam kekekalannya, masuk dalam ruang waktu yang fana ini melalui hamba Tuhan pilihannya untuk memberitakan hal-hal yang pasti terjadi di masa yang akan datang. Motif dari adanya ramalan-ramalan ialah untuk memuaskan hati manusia. Memang, beberapa hal yang diramalkan terkadang terjadi, tapi ingat, hal itu dilakukan iblis untuk menjebak manusia dari melihat dan memikirkan sesuatu yang sesungguhnya, yaitu kekekalan atau rencana Tuhan. Meramalkan nasib hidup adalah sebuah tawaran yang menggiurkan ketika kita tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita ke depannya. Itu sebabnya, melalui ramalan, iblis membuat manusia sibuk dengan hal-hal yang fana. Ramalan mengarahkan manusia pada kesenangan duniawi dan pengejaran akan hal-hal yang tidak abadi, karir, asmara, rumah tangga, kesehatan, dan sebagainya. Seperti yang kita lihat di horoskop atau zodiak-zodiak. Tipuan iblis ini ada untuk membuat manusia menyukai melihat hal-hal yang sementara dan tidak memikirkan sesuatu yang kekal. Melalui ramalan, manusia diajarkan untuk memprioritaskan waktu yang jahat ini dan hidup untuknya, ketimbang memikirkan kekekalan dan hidup untuk Allah. Dari sinilah kita bisa bedakan manakah nubuatan yang asli, nubuat dari Roh Kudus, dan manakah nubuatan yang palsu. Nubuat palsu sama dengan ramalan. Sekalipun disampaikan dalam suasana yang rohani, di gereja misalnya, dalam khotbah, namun kita bisa lihat motifnya dan kita bisa bedakan apakah itu dari Allah atau itu hanya dari manusia. Jika kita mengikuti ini dari awal, kita segera tahu membedakannya. Nubuat palsu disampaikan oleh oknum-oknum pendeta untuk memuaskan telinga manusia. Hal ini tidak hanya kita jumpai di masa setelah kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Pasalnya, kepalsuan nubuatan ini sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Kita bisa lihat dalam Yeremia 5 ayat 31 dan Yeremia 14 ayat 14. Motifnya sudah jelas, meninabobokan umat Tuhan dari keberdosaan mereka sehingga mereka tidak menyadari telah hidup dalam jalan yang salah. Yehezkiel 13 ayat 10 dan 16 menyatakannya, nubuatan palsu sama dengan ramalan. Hal itu diberitakan hanya untuk menyenangkan hati manusia, memuaskan manusia. Jika nih misalnya ada ya pendeta yang klaim sedang menyampaikan nubuatan, ukurlah pesan yang disampaikannya dengan apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Jika saudara menemukan perbedaan, abaikan ucapannya dan pilihlah apa yang tertulis dalam Alkitab. Nubuatan adalah tentang Allah, kehendak Allah, rencana Allah, dan kepentingan Allah. Dan semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Jika ada pendeta yang menubuatkan yang baik-baik, yang ada hubungannya dengan kemuliaan nama Tuhan, misalnya tentang masa depan rumah tangga saudara, tentang hidup saudara, tentang pelayanan saudara, tentang masa depan suatu gereja, tentang masa depan pekerjaan Tuhan di suatu wilayah, aminkan saja kata-kata pendeta itu sebagai perkataan iman, atau doa atau harapan, tanpa perlu menganggapnya sebagai suatu nubuatan yang benar-benar pasti akan terjadi. Penyataan-penyataan dari Roh Kudus ada untuk meneguhkan iman seseorang, bukan ada atau datang sebagai suatu nubuatan yang baru yang belum pernah tertulis dalam Alkitab. 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 5 tertulis, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka.
Motif dari adanya ramalan atau nubuatan palsu adalah untuk kepentingan manusia semata. Sedangkan motif dari adanya nubuatan yang diilhami Roh Kudus selalu menyatakan isi hati Tuhan. Walaupun terkadang pahit untuk kita terima, tapi demikian adanya rencana Tuhan. Lalu di ayat yang ketiga, Tuhan berbicara tentang sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Yang Tuhan titipkan sama saya di sini adalah biarlah kita menopang satu sama lain, mendukung satu sama lain, bukan menjatuhkan atau menusuk satu sama lain. Biar kita bisa berpegangan tangan, tetap beriman sama Tuhan. Karena kita ini sama-sama anak Tuhan. Ya hidup di sini ya penuh masalah. Jadi kalau kita yang mempunyai karunia-karunia, yang udah Tuhan titipkan karunia, saling menusuk satu sama lain, nggak saling berpegangan tangan, kita banyak celahnya. Kita banyak celahnya untuk iblis bisa masuk di situ. Jadi kita harus saling menutupi satu sama lain, menutupi kekurangan kita, kekurangan teman kita, saudara kita, siapapun, sama orang-orang yang dikasih karunia sama Tuhan maupun tidak, kita harus menutupi karena yang Tuhan kasih karunia-Nya untuk kita itu untuk damai sejahtera, bukan untuk kekacauan. Jadi intinya Tuhan mau ngomong di sini adalah kejarlah kasih sebelum kita mempunyai nubuat atau kita memperoleh karunia-karunia atau meminta karunia-karunia. Belajarlah kasih lebih dalam lagi supaya ketika kita memperoleh karunia tersebut, kita bisa menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama kita. Kita bisa menjadi tangan Tuhan untuk saudara-saudara kita, bukan membawa kekacauan di tengah-tengahnya. Banyak sekarang orang yang menjelekkan satu sama lain, gereja ini, gereja itu, komunitas ini, komunitas itu, orang ini, orang itu. Sebaiknya kita mulai untuk diam dan mendoakan orang itu, karena kita mempunyai karunia, dia pun juga punya. Kita mendoakan orang itu supaya orang itu lebih lagi dipegang sama Tuhan, lebih lagi beriman sama Tuhan, lebih lagi Tuhan sempurnakan karunia-Nya, bukan dia yang menyempurnakan, tapi Tuhan sempurnakan karunia-Nya. Kita doakan orang-orang tersebut bisa mempunyai kasih dalam mereka menjalankan pelayanannya. Yang utama di sini adalah kita harus meminta sama Tuhan ketika kita tidak mempunyai kasih, kita tidak bisa nih. Aduh Tuhan, ini susah Tuhan. Susah untuk mengasihi dia. Dia ini bebal sekali Tuhan. Dia ini bikin kesal saya sekali Tuhan. Minta sama Tuhan, karena ini pengalaman saya sendiri ketika saya susah untuk mengasihi orang itu udah menyakiti saya terlalu dalam, saya minta sama Tuhan.